Pada tahun 1977, cerita ini berlatar di Wyoming. Hey, are you okay? Got pretty crazy last night. Do you think that you could do me a favor? Please? Film dibuka dengan seorang perempuan yang sedang menjalani sesi pemotretan di sebuah gurun yang jauh dari pemukiman. Sambil mengikuti sesi pemotretan, perempuan tersebut mulai menceritakan masalah dalam kehidupannya. Ia baru saja ditinggalkan oleh pacarnya setelah pria itu mengetahui bahwa dirinya sedang hamil. Pria yang berada bersamanya mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Bagi perempuan tersebut, kesempatan untuk berbicara dan didengarkan membuatnya merasa lebih nyaman. Selama ini, ia sudah cukup lama tidak memiliki seseorang yang benar-benar bersedia mendengarkan masalah yang sedang dihadapinya. I'm terrified. Everyone's risky. Namun, situasi berubah secara tiba-tiba. Pria tersebut kemudian menyerang perempuan itu hingga ia kehilangan kesadaran. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1978 di Hollywood, cerita beralih kepada Cheryl. Saat itu, Cheryl sedang mengikuti sebuah audisi dengan harapan bisa mendapatkan peran sebagai seorang artis. Namun, ia merasa tidak nyaman ketika dalam audisi tersebut dirinya diminta melakukan sesuatu yang tidak ingin ia lakukan. Cheryl memilih menolak dan meninggalkan tempat tersebut. Hey, Cheryl! Yeah. When I'm reading the scene. Setelah itu, Cheryl kembali ke apartemennya. Di sana, ia bertemu dengan Terry, tetangga yang tinggal di dekatnya. Well, that's very sweet, No, Terry. It sounds like your thing went well, huh? Tidak lama kemudian, telepon Cheryl berbunyi. Panggilan tersebut berasal dari Helen, seorang sutradara yang menawarkan Cheryl kesempatan untuk tampil dalam sebuah acara pada hari Jumat. Cheryl diterima tanpa harus melalui tes atau audisi setelah lamaran yang ia berikan diterima oleh pihak acara. Acara tersebut ternyata merupakan program perjodohan, sehingga Cheryl cukup terkejut karena kesempatan yang datang kepadanya berbeda dari rencana awalnya untuk mengejar karir sebagai seorang aktor. If I were an ice cream sundae. I'd have to say Rocky Road. Kemudian, Cheryl pergi minum bersama Terry di sebuah bar. Dalam percakapan itu, Cheryl bercerita bahwa sudah cukup lama dirinya tidak berkencan dengan pria. Selama ini, ia lebih memilih fokus mengejar karir di dunia akting. Cheryl juga mengakui bahwa dirinya terpaksa menerima tawaran tersebut karena kondisi keuangannya mulai sulit. Ia bahkan mulai kesulitan membayar biaya sewa apartemennya. Setelah menghabiskan waktu bersama sambil minum, Cheryl dan Terry kemudian menghabiskan malam bersama di apartemen. I get it. Okay, great. Wanna leave? No, we should have another one. Cerita kemudian berpindah ke tahun 1979 di San Gabriel. Di tempat ini, kita diperkenalkan dengan seorang perempuan yang untuk sementara kita sebut Alice. Ia tidak memiliki tempat tinggal tetap dan bertahan hidup dengan mengandalkan makanan gratis serta sesekali mengambil barang untuk memenuhi kebutuhannya. Suatu hari, Alice sedang berada di bawah sebuah tangga ketika dirinya difoto oleh pria yang sebelumnya terlihat dalam cerita. Pria tersebut bernama Rodney Alcala. Saat itu, Rodney mengaku sedang mengikuti sebuah kontes fotografi. Rodney kemudian mengatakan kepada Alice bahwa dirinya melihat potensi besar pada perempuan tersebut. Menurutnya, Alice memiliki penampilan yang cocok untuk menjadi seorang model. Setelah itu, Rodney mengajaknya pergi menggunakan mobilnya. Right into the lens, right here. Fawcett, she's got nothing on you. Sementara itu, cerita kembali kepada Cheryl yang sudah berada di studio televisi. Di sana, ia bertemu dengan Lisa, kemudian diantar menuju ruang rias untuk mempersiapkan penampilannya. Yeah, I think it'll be fun. They're idiots.
Oh my God. He says, "Oh, I'm making a movie." Setelah selesai dirias, Cheryl bertemu dengan Ed, pembawa acara The Dating Game. Ed kemudian memberikan arahan mengenai penampilan Cheryl selama acara berlangsung. Ia meminta Cheryl untuk mempertahankan kesan polos dan tidak menunjukkan bahwa dirinya terlalu pintar. Get her in something just a little more flattering. Up, everyone's getting excited. Di luar studio, para penonton mulai berdatangan. Mereka bersiap menyaksikan acara The Dating Game yang akan segera dimulai. Should we grab the umbrellas? I think it's gonna rain. You know, on TV they have all those big lights. We're ready for you. Acara The Dating Game akhirnya dimulai. Program televisi ini disiarkan secara langsung, dan Cheryl sudah siap dengan pakaian yang telah dipersiapkan untuk penampilannya. Lisa kemudian mengantar Cheryl menuju bagian belakang panggung. Setelah itu, Cheryl masuk ke sebuah ruangan kecil yang telah disiapkan untuknya. Tidak lama kemudian, Ed memanggil nama Cheryl, menandakan waktunya untuk tampil dalam acara tersebut sudah tiba. I gotta get out of here. Namun, cerita kembali membawa kita ke masa lalu, tepatnya pada tahun 1971 di New York. Di sana, diperkenalkan seorang perempuan yang baru saja pindah ke apartemen barunya. Perempuan tersebut kita sebut sebagai Amy. Suatu ketika saat sedang mandi, bel apartemennya berbunyi. Ternyata, ada petugas jasa pengiriman yang datang membawa barang-barang dari tempat tinggal Amy sebelumnya. Kebetulan, Rodney berada di seberang dan Amy mengenalinya. Keduanya ternyata sudah berteman sebelumnya. Rodney kemudian mengatakan bahwa selama berada di New York, dirinya sedang mengajar fotografi kepada anak-anak. Ia juga memberitahu Amy bahwa hari itu merupakan hari terakhirnya di New York. Congratulations, that's amazing. It's my last day here. I like to savor the moment, you know. I'm the same way. Rodney kemudian mencoba mendekati Amy secara lebih pribadi, tetapi Amy menolaknya dengan halus. Sikap Rodney yang sebelumnya terlihat ramah dan ceria pun berubah setelah mendengar penolakan tersebut. Tidak lama kemudian, Rodney meminta izin untuk memotret Amy. Namun di balik permintaan tersebut, ternyata ada sesuatu yang tidak diketahui Amy. Cerita kemudian kembali ke tahun 1978, ketika acara The Dating Game sedang berlangsung. Cheryl diperkenalkan sebagai peserta perempuan. Ed lalu menjelaskan aturan permainan kepada Cheryl. Di balik sebuah penghalang, terdapat 3 pria lajang yang akan menjawab berbagai pertanyaan dari Cheryl. Setelah sesi tersebut selesai, Cheryl harus memilih salah satu dari mereka untuk menjadi teman kencannya. Saat melihat Rodney, salah seorang penonton tampak terkejut karena seperti mengingat sesuatu dari masa lalunya. Sementara itu, Cheryl dipersilahkan duduk oleh Ed untuk melanjutkan permainan. Ed kemudian meminta Cheryl memberikan sebuah pertanyaan kepada ketiga pria tersebut. Pertanyaan itu sebenarnya sudah disiapkan oleh pihak acara, sehingga Cheryl hanya perlu membacakannya. Ketiga pria tersebut kemudian memberikan jawaban dengan arah pembicaraan yang semakin tidak pantas. You need to teach me a lesson. Backwards, with dedication. Salah seorang penonton justru terlihat semakin gelisah ketika melihat wajah Rodney dengan jelas. Ia seperti mengingat kembali sebuah kejadian dari masa lalu, dan dalam ingatannya, Rodney juga terlihat berada di sana. Karena semakin tidak tenang, penonton tersebut kemudian meminta izin kepada pacarnya untuk pergi ke toilet. Saat berjalan meninggalkan tempatnya, ia tidak sengaja tersandung kabel hingga salah satu monitor terjatuh. I gotta get out of here. Oh, I'm the big old green salad. Melihat kejadian tersebut, Ed segera mengakhiri segmen itu dan mengalihkan acara menuju jeda iklan. Ed kemudian menghampiri penonton tersebut untuk menenangkan situasi dan mencairkan suasana. Namun ternyata, perempuan itu tidak pergi ke toilet. Ia justru menuju mobilnya untuk merokok sambil mencoba menenangkan diri. Di dalam mobil, ingatannya kembali tertuju pada kejadian di masa lalu yang membuatnya terlihat sangat terguncang. Cerita kemudian kembali mundur ke tahun 1977. Tepatnya di kantor Los Angeles Times. Di sana, diperkenalkan seorang pria bernama Mario yang merupakan pegawai baru. Mario kemudian mengantarkan sebuah dokumen ke salah satu bagian kantor. Salah satu dokumen tersebut akhirnya sampai ke tangan Rodney. We're upstairs holding court. Let me. They paid me.
Pada saat itu, Rodney sedang memperlihatkan beberapa foto perempuan kepada rekan-rekan kerjanya. Rodney kemudian memandang Mario dengan tatapan yang membuatnya merasa tidak nyaman. Meski begitu, Mario berusaha membaur dengan rekan-rekan lainnya sambil memperhatikan salah satu foto yang sebelumnya diperlihatkan Rodney. Tidak lama kemudian, Rodney justru mengajak Mario pergi ke pantai untuk menjadi model dalam sesi fotografinya. Listen to this fucking guy. It's nice. If you're around. Saat itu atasan Rodney datang dan memberitahukan bahwa polisi sedang mencarinya. Tidak dijelaskan secara pasti apa yang mereka bicarakan setelah itu. Namun, percakapan tersebut berakhir dengan keduanya berjabat tangan. You guys, yeah? Appreciate it. Setelah kejadian itu, Rodney pergi menuju toilet dengan pikiran yang terlihat bercampur aduk. Ketika berada di sana, ia tiba-tiba mendengar suara seseorang dari bilik toilet di sebelahnya. Pria yang berada di bilik sebelah ternyata adalah Mario. Keduanya hanya saling menatap tanpa banyak berbicara. Mario kemudian mengatakan bahwa ia menolak ajakan Rodney sebelumnya karena harus lembur. Cerita lalu berpindah ke sebuah lokasi di tepi pantai. Di dalam sebuah kamar yang terlihat berantakan, terdapat seorang perempuan yang tergeletak. Cerita kemudian kembali kepada penonton yang sebelumnya pergi ke mobil. Setelah itu, kita kembali ke studio The Dating Game yang sebentar lagi akan kembali mengudara. What'd I tell you? Lug nuts. Said, just feels a little weird. Cheryl kemudian dihampiri oleh penata bernama Rias. Ia memberikan nasihat agar Cheryl tidak terlalu terbawa perasaan dengan acara tersebut dan tidak terlalu mempercayai semua perkataan Ed. Rias meminta Cheryl untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Cheryl kemudian meminta sebuah pulpen kepadanya. Di sisi lain, Rodney sedang berbincang dengan pria nomor 2 mengenai perempuan. Dengan penuh keyakinan, Rodney mengatakan kepadanya bahwa dirinya yakin akan menjadi pria yang dipilih Cheryl sebagai teman kencan. In place, everyone. Good. You need anything? Okay, great. Cerita kemudian kembali keluar studio. Penonton yang sebelumnya berada di dalam mobil akhirnya diketahui bernama Laura. Tidak lama kemudian, pacarnya Ken datang menghampirinya. Dengan perasaan sedih, Laura menceritakan tentang temannya Olison yang sebelumnya berada di pantai. Menurut Laura, saat itu Olison didatangi oleh seorang pria, dan Laura sangat yakin bahwa pria tersebut adalah Rodney. Laura bahkan sudah melaporkan hal tersebut kepada polisi. Namun hingga saat itu, Rodney belum ditangkap. Ken justru menanggapi cerita tersebut dengan lebih tenang. Menurutnya, Laura mungkin saja keliru, karena pria yang dilihatnya bisa jadi hanya seseorang yang memiliki kemiripan dengan Rodney. Laura masih memikirkan pria yang pernah ditemui Allison, terutama karena ia percaya pria tersebut bertanggung jawab atas kematian temannya. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Laura akhirnya meminta Ken pergi. Couldn't have left her there, right? You gave his description to the police. Bachelor number 3, pretty sure. Like 90%. Really similar, right? In jail and on a TV show. You don't think they vet their contestants? Sorry that you lost your friend. Get out. Sementara itu, acara The Dating Game kembali dimulai. Kali ini, Cheryl mengikuti nasihat Riaz dan memilih membuat pertanyaannya sendiri. Pertama, Cheryl bertanya kepada pria nomor 1 mengenai teori relativitas Albert Einstein. Namun pria tersebut tidak mampu memberikan jawaban. Kemudian Cheryl beralih kepada pria nomor 2. Ia menanyakan apa yang diharapkan setelah makan malam bersama seorang perempuan. Jawaban yang diberikan kembali tidak sesuai dengan harapan dan terdengar tidak serius. Terakhir, Cheryl mengajukan pertanyaan kepada Rodney. Ia menanyakan apa perbedaan antara seorang amak laki-laki dan seorang pria. Rodney kemudian memberikan jawaban dengan gaya yang terdengar sangat percaya diri dan menonjolkan sisi maskulinnya. Jawaban Rodney ternyata membuat Cheryl cukup terkesan. Karena seluruh pertanyaan kali ini dibuat sendiri oleh Cheryl, Ed mulai terlihat kurang nyaman. Cheryl justru semakin mampu mengendalikan jalannya percakapan dalam acara tersebut. Para penonton justru terlihat menyukai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Cheryl. We'll be on the final exam, Ed. To a special girl.
What are girls for? Are you having fun? Sound like a schmuck looking to get laid. Cerita kembali berpindah kepada Laura. Ia mendatangi kantor stasiun televisi dan bertemu dengan petugas keamanan. Laura kembali menceritakan tentang Allison dan menyampaikan keyakinannya bahwa pria yang terlibat dalam kejadian tersebut adalah Rodney. Who shouldn't be there. A friend of mine was raped and murdered. Call someone for me. Cerita kemudian kembali ke acara The Dating Game. Setelah itu, Cheryl bertanya kepada Rodney apakah ia sempat berbicara dengan pria nomor 1 dan nomor 2 di belakang panggung. Cheryl juga ingin mengetahui bagaimana penilaian Rodney terhadap kedua peserta tersebut. Bachelor number 3, I have a follow-up question. Tell me, what's the most disgusting? Bachelor number 1 didn't really say anything. I can't repeat it word for word as... Menurut Rodney, pria nomor 1 masih lebih baik dibandingkan pria nomor 2. Namun, sebelum Rodney menyelesaikan penjelasannya, Ed tiba-tiba menghentikan segmen tersebut. Di tempat lain, Laura kemudian dibawa oleh petugas keamanan untuk menunggu kedatangan produser acara. Produser tersebut bernama George. Saat acara memasuki jeda, Ed terlihat kesal dan mengeluhkan sikap Cheryl kepada Lisa. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin Cheryl kembali berada di acara tersebut. Namun, Rias kembali datang dan justru memberikan penilaian berbeda. Menurutnya, Cheryl tampil dengan baik. Back and forth and I can count. Which one of you will hurt me? Pria nomor 2 kemudian menghampiri Rodney karena tidak terima dengan penilaian yang sebelumnya disampaikan. Ia bahkan memberikan ancaman kepada Rodney. Namun, Rodney tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut. Ia justru meminta informasi kontak dari pria tersebut, dan permintaannya diberikan. Akan tetapi, Rodney tidak membalas dengan memberikan informasi kontak miliknya. Ia malah menunjukkan sebuah foto perempuan yang pernah menjadi korbannya. Pria nomor 2 langsung terkejut dan menilai Rodney sebagai orang yang aneh. You gonna hire somebody to track me down? Swap contact information so we know where to find. It's fake. Setelah jeda iklan selesai, acara The Dating Game kembali dilanjutkan. Kali ini, Cheryl harus menentukan pilihannya dari 3 pria yang berada di balik penghalang. Ia harus memutuskan siapa yang akan dipilih sebagai teman kencannya. Setelah mempertimbangkan semua jawaban yang diberikan, Cheryl akhirnya memilih Rodney. Rodney diperkenalkan sebagai seorang penerjun parasut yang memiliki hobi fotografi. Ketika bertemu Cheryl, Rodney langsung mendekatinya dan memeluk Cheryl tanpa ragu. Boys are babies, right? First 3 appeal to you the most. Nice to meet you. Careful with that asshole. Just need some questions and you got the girl. Thanks, Ed. Cheryl dan Rodney kemudian mendapatkan hadiah berupa perjalanan gratis ke California. Sementara itu, Laura masih menunggu Josh, tetapi pria tersebut tidak kunjung datang. Selama menunggu, Laura ditemani seorang petugas kebersihan yang sejak tadi sibuk membersihkan area di sekitarnya. Laura kemudian bertanya kepada pria tersebut mengenai George, yang sebelumnya disebut sebagai produser acara. Disinilah Laura menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, pria yang selama ini ia kira sebagai George, sang produser, justru adalah petugas kebersihan yang berada di hadapannya. Laura akhirnya mengetahui bahwa petugas keamanan sebelumnya telah memberinya informasi yang tidak benar. Meet with someone named George Eliot. Important that I speak with him. Because I'm George Eliot. He's a real asshole, all right. Di sisi lain, cerita kembali kepada Cheryl. Setelah acara selesai, Lisa kemudian mengantarkan Cheryl keluar dari studio. Cheryl keluar dari studio dengan terburu-buru, tanpa banyak berbicara. Tidak lama kemudian, ia bertemu dengan Rodney yang sudah menunggunya. Cheryl terlihat sedikit tidak nyaman dan mengatakan bahwa dirinya harus segera pergi. Namun Rodney justru mengajaknya untuk berjalan-jalan pada malam itu. Do you want to go somewhere now? Cerita kemudian beralih kepada Alice yang sedang berada dalam perjalanan bersama Rodney. Di dalam mobil, Alice mulai menceritakan kisah hidupnya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah ditinggalkan oleh keluarganya. Saat berbicara, perhatian Alice kemudian tertuju pada sebuah album yang berada di kursi belakang mobil. Di dalam album tersebut terdapat banyak foto perempuan. Alice juga melihat foto Mario di antara kumpulan foto itu. Namun, ketika Alice mulai membuka album lebih jauh, Rodney segera menghentikannya. Maybe because I didn't fucking like it there. I sound like I'm Oliver fucking Twist. They must be worried. But your dad, where's he at? That must have been tough.
When did your dad walk out on you? Did you ever try to find him? Asshole can fuck up your entire life. Setelah itu, Alice memberikan sebuah coklat kepada Rodney karena hari tersebut merupakan hari Valentine. Bagi Alice, Rodney dianggap sebagai seseorang yang memberikan perhatian pada hari itu. Tidak lama kemudian, mereka menepi dan pergi menuju sebuah bukit. Rodney mulai menyiapkan perlengkapan untuk sesi pemotretan. Setelah semuanya siap, Rodney dan Alice melanjutkan sesi pemotretan di atas bukit. You're natural. Sesi pemotretan berlangsung dengan latar pemandangan senja. Ketika Alice berbalik, Rodney tiba-tiba menyergapnya dari belakang. Cerita kemudian berpindah kepada Cheryl dan Rodney yang sedang menghabiskan waktu di sebuah bar. Mereka berbincang mengenai buku yang sedang dibaca Cheryl serta film-film yang disukainya. Percakapan keduanya berjalan cukup baik. Cheryl bahkan merasa kagum dengan pengetahuan Rodney yang luas dan cara dirinya membawa pembicaraan. In like a week. Oh yeah, you think so? Yeah, for sure. Vibration going on. So, you know. Namun suasana mendadak berubah. Sikap Rodney tiba-tiba menjadi dingin dan membuat Cheryl mulai merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Ketika Rodney kembali memesan minuman, pelayan sempat menolak karena Cheryl memberikan isyarat bahwa dirinya tidak ingin melanjutkan minum. Akhirnya, mereka meninggalkan bar. I felt looked at. Fine. You know, most people don't like to be seen. You have to be comfortable with yourself. I never hide who I am. We'll have to get out of here then, huh? Di luar, Rodney mengantar Cheryl menuju mobilnya. Sebelum berpisah, Rodney meminta nomor telepon Cheryl, dan Cheryl pun memberikannya. So I'm wrong? Thanks. Sesampainya di area parkir studio televisi, Rodney tiba-tiba menanyakan kembali nomor telepon yang baru saja diberikan Cheryl. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya ingin memastikan nomor tersebut. Cheryl kemudian menyebutkan nomor teleponnya dengan nada yang terdengar gugup. Cheryl kemudian tidak menyebutkan kembali nomor telepon yang sebelumnya ia berikan. Dari situ Rodney mulai menyadari bahwa nomor tersebut ternyata bukan nomor yang sebenarnya. Akhirnya, Rodney memahami bahwa Cheryl memang tidak berniat pergi ke California bersamanya. Hal itu kemudian dikonfirmasi langsung oleh Cheryl. Setelah itu, Cheryl berbalik untuk pergi. Namun Rodney mulai menunjukkan kemarahan dan melontarkan ancaman terhadap Cheryl. Cheryl yang mendengar perkataan tersebut kemudian berbalik dan mempertanyakannya. Rodney tidak memberikan jawaban apapun. Cheryl kemudian melanjutkan langkahnya menuju mobil. Namun, Rodney tetap mengejarnya hingga sampai ke kendaraan Cheryl. Beruntung, saat itu ada seseorang yang keluar dari gedung studio. Kehadiran orang tersebut membuat Rodney akhirnya pergi. Cheryl pun berhasil meninggalkan tempat itu dan pulang dengan selamat. Cerita kemudian berpindah ke sebuah taman kanak-kanak, tempat Laura sedang mengajar. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Laura pulang dan mendapati Ken sudah menunggunya. Ken membawa sebuket bunga sebagai tanda permintaan maaf. Setelah itu, Laura pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Rodney. Namun, laporan yang disampaikannya tidak mendapatkan tanggapan serius dari pihak kepolisian. Merasa kecewa dan marah, akhirnya Laura meninggalkan kantor polisi. You ready? This man, he was on national. You forget. Sementara itu, Cheryl sedang membereskan barang-barangnya di apartemen. Setelah kejadian malam sebelumnya, ia merasa terguncang dan memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Okay. This is everything, so we're good to go. Cerita kemudian kembali kepada Alice. Ternyata, Alice masih hidup, tetapi kedua tangan dan kakinya dalam keadaan terikat. Di sampingnya, Rodney terlihat menangis. Dengan tenang, Alice berusaha meyakinkan Rodney bahwa dirinya baik-baik saja.
Ia juga meminta Rodney agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Alice kemudian meminta Rodney untuk melepaskan ikatan yang membelenggu dirinya. Rodney menuruti permintaan tersebut dan melepaskannya. Setelah itu, ia kembali menuju mobil. Do you think that you could do me a favor? Please? Fucking embarrassed. Do you want to go back to your place? Okay. Someone knows how to tie a knot. Something tells me you were a Boy Scout. Dalam perjalanan, Alice melihat seseorang yang sedang mengendarai mobil lain. Namun ia memilih tetap diam dan tidak berteriak ataupun meminta pertolongan kepada orang tersebut. Rodney kemudian menghentikan mobil di sebuah pom bensin. Ia turun untuk pergi ke toilet dan sempat menawarkan sesuatu kepada Alice, tetapi Alice tidak menginginkan apapun. Saat Rodney baru saja meninggalkan mobil dan berjalan menuju toilet, Alice melihat kesempatan untuk melarikan diri. Ia segera keluar dari kendaraan dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika kembali ke mobil, Rodney mendapati pintunya sudah terbuka dan Alice tidak lagi berada di dalam. Tidak lama kemudian, terdengar suara sirine polisi dari kejauhan. Sementara Rodney akhirnya ditangkap oleh polisi, Alice berhasil mencapai sebuah restoran dan berada dalam keadaan selamat. Pada 14 Februari 1979, terungkap bahwa seorang remaja berhasil melarikan diri dari Rodney Alcala. Sebelumnya, Rodney meminta remaja tersebut untuk merahasiakan kejadian yang dialaminya. Sambil menunggu proses persidangan, Rodney kemudian mendapatkan pembebasan bersyarat. Setelah keluar, ia kembali menjalani kehidupannya di luar pengawasan penjara. Rodney kemudian kembali melakukan kejahatan. Ia membunuh seorang perempuan berusia 21 tahun dan seorang gadis berusia 12 tahun. Pada tahun 1979, Rodney akhirnya kembali ditahan. Setelah penangkapannya, pihak berwenang mulai mengungkap lebih jauh mengenai rangkaian kejahatan yang telah dilakukannya. Selama lebih dari 10 tahun, sejumlah penyintas dan warga lain sebenarnya telah melaporkan Rodney kepada pihak berwenang, tetapi laporan-laporan tersebut tidak segera menghasilkan tindakan yang berarti. Pada akhirnya, Rodney dinyatakan bersalah atas pembunuhan terhadap 7 perempuan dan gadis. Namun, pihak berwenang memperkirakan jumlah korban sebenarnya bisa mencapai sekitar 130 orang. Setelah menjalani hukuman penjara selama 31 tahun, kasus Rodney Alcala tetap menjadi salah satu perkara kriminal yang paling mengejutkan. Setelah Rodney kembali memiliki kesempatan untuk bebas, remaja yang dahulu berhasil melarikan diri darinya kini telah tumbuh dewasa. Ia kemudian memberikan kesaksian yang memberatkan Rodney di persidangan. Menurut jaksa, kesaksian tersebut menjadi salah satu hal penting yang semakin memperkuat perkara terhadap Rodney dan membawa dirinya menuju akhir dari proses hukum. Sementara itu, Cheryl Bradshaw memilih meninggalkan California. Ia menjalani kehidupan yang lebih tertutup dan kemudian membangun keluarganya sendiri. Rodney Alcala akhirnya meninggal dunia saat masih berada di dalam penjara. Dengan demikian, kisah ini pun berakhir. Terima kasih dan sampai bertemu di alur film berikutnya.